pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bo. Ya, jumpa lagi di Indonesia Cuma Mat. Hari ini rencananya Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS akan melakukan deklarasi koalisi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Ya, tapi sayang rencana deklarasi tersebut ya ternyata tidak jadi alias batal. Kasihan sekali mereka ini. Mau deklarasi saja ribetnya minta ampun coba. Jujur saja ya, saya jadi curiga jangan-jangan batalnya rencana deklarasi tersebut lantaran ada bandar yang belum sepakat. Ya siapa tahu kan? Dan itulah yang disampaikan oleh Fachri Hamzah ketika dalam sebuah acara diskusi. Jadi ya, menurut Fachri Hamzah, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fachri Hamzah ini. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya, misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Parah sekali. Jadi ya, tren penurunan elektabilitas Partai Nasdem ini dari yang semula 5,4%, kemudian terakhir ini menjadi hanya 2,1% saja. Coba bayangkan, apakah itu namanya bukan terjun bebas? Ya, tapi menurut saya sih wajar saja kalau elektabilitas Partai Nasdem ini bisa anjlok seperti itu. Karena apa? Karena Nasdem selama ini kan dikenal sebagai partai nasionalis. Harus diakui bahwa dari sisi elektoral, banyak pemilih Nasdem itu berasal dari kalangan nasionalis. Nah, yang menjadi aneh adalah tiba-tiba sekarang ini Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Padahal Anies Baswedan ini kan dikenal sangat dekat dengan kelompok kanan, ya misalnya HTI dan FPI yang selama ini telah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Hal itu bisa juga dilihat bagaimana kedekatan Anies Baswedan dengan kelompok intoleran selama ini. Makanya tidak heran ketika Partai Nasdem memutuskan untuk deklarasi Anies Baswedan sebagai capresnya ya, maka suara Partai Nasdem pun ini langsung terjun bebas alias anjlok. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Nasdem pun diprediksi tidak akan lolos di pemilu 2024 nanti coba. Ngeri sekali kan kalau itu jadi kenyataan. Makanya kalau sudah tahu pecatan, ya jangan nekat untuk dicapreskan lah. Ya sekarang tanggung sendirilah akibatnya. Nah, mungkin banyak juga penonton yang bertanya, mengapa deklarasi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres batal dilakukan? Ya, baiklah, saya akan bahas semua itu dalam kesempatan Okedum kali ini. Tapi sebelum saya mengulas semuanya itu ya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2022. Ya, hari ini adalah tepat tanggal 10 November 2022. Dan seperti biasa, pada hari ini kita semua bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pahlawan Nasional. Ada banyak sekali pahlawan kita yang gugur demi memperjuangkan tanah air Indonesia. Nah, yang perlu dicatat adalah tanah air ini bukan hanya diperjuangkan oleh satu agama saja, bukan juga diperjuangkan oleh satu golongan saja. Akan tetapi tanah air Indonesia ini diperjuangkan oleh semua agama, semua etnis, dan semua golongan. Jujur saja, saya jadi teringat pesan yang pernah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jadi beliau ini pernah berpesan, Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Nah, menurut saya, statement itu sangat pas untuk menggambarkan bagaimana perjuangan para pendiri bangsa kita. Maka dari itu, kita sebagai bangsa pewaris tanah air ini patut bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua.
Nah, bagaimana caranya untuk mensyukuri semua nikmat itu? Yaitu dengan cara menjaga dan mencintai tanah air ini. Jangan biarkan siapapun mencoba-coba untuk merongrong negara ini. Jangan sampai bangsa dan negara ini dipecah belah seperti yang terjadi di Timur Tengah sana. Ya, coba perhatikan saja bagaimana bangsa-bangsa Arab itu sangat mudah dipecah belah. Padahal ya, di sana tidak banyak etnisnya seperti yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan penganut agamanya, tidak banyak seperti yang ada di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, mengapa mereka itu justru saling perang sampai sekarang? Dan jawabannya adalah karena mereka itu gampang sekali diadu domba dengan berita hoax. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan Kadrun coba. Ya iya kan, memang selama ini kan mereka yang sering menyebarkan berita hoax. Nah, balik lagi mengenai gagalnya deklarasi koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi selain karena belum adanya kata sepakat dari para bandar ya, ternyata hal ini juga dikarenakan belum adanya deal soal cawapres atau pendamping dari Anies Baswedan. Lah sekarang gimana mau deal coba? Wong Demokrat dan PKS masing-masing ini rebutan menyodorkan nama cawapresnya. Jadi Demokrat ini mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sedangkan PKS sendiri ini mengajukan nama Ahmad Heriawan atau AHER. Nah, di lain sisi kabarnya Demokrat juga tidak ingin mengeluarkan banyak logistiknya. Selain itu, PKS juga lagi krisis keuangan alias bokek. Kasihan sekali mereka ini. Lah sekarang gimana nggak krisis coba? Wong PKS saja masih punya hutang ke Fahri Hamzah ini sebesar 30 miliar rupiah coba. Coba bayangkan, padahal 30 miliar itu kalau di partai ya, ini masih sangat kecil. Tapi faktanya apa? Faktanya PKS tak mau membayar. Nah, beda dengan Demokrat, kalau Demokrat ini banyak logistiknya. Tapi apa? Tapi sayang dia ini pelit. Jadi itulah alasannya mengapa rencana deklarasi yang diberi nama Koalisi Perubahan tersebut batal. Nah, di lain sisi ya, Nasdem juga tidak akan bisa mengusung Anies Baswedan sebagai capres tanpa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah, mengapa mereka ini tidak bisa mengusung Anies Baswedan sebagai capres? Karena suara Nasdem ini belum mencukupi syarat atau presidensial threshold sebesar 20%. Nah, jadi untuk memenuhi syarat tersebut ya, maka Nasdem ini harus menjalin koalisi bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Itulah yang menjadi alasannya. Nah, melihat situasi yang seperti ini ya, saya kok jadi khawatir. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Ya kasihan sekali kan kalau itu jadi kenyataan. Tapi yang menarik di sini adalah terkait dengan pernyataan Fahri Hamzah. Dia menyebut bahwa batalnya deklarasi pengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar itu belum sepakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah bandar yang dimaksud oleh Fahri Hamzah ini? Adakah yang tahu jawabannya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.